migas dan non-migas. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku, dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kegiatan industri, baik sebagai bahan baku atau bahan pendukung, seperti kertas, plastik, obat-obatan, dan kendaraan bermotor. Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain dalam bidang ekonomi yang ditempuh dengan cara ekspor maupun impor. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara garis besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. B. Perkembangan selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, plastik. Menurut nilai impor dalam juta US dollar, nilai impor dimulai pada tahun 2015 sebesar 6.831,6 juta US dollar, mengalami peningkatan menjadi 6.999,8 juta US dollar pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 7.729,0 juta US dollar dan 9.210,6 juta US dollar. Dan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan nilai sehingga nilai impor menjadi sebesar 8.784,6 juta US dollar. Dan data tersebut menunjukkan tren kenaikan pada nilai impor yang dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri yang tinggi pada tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan pada tahun 2019, nilai impor plastik mengalami penurunan dikarenakan mengalihkan utilitas dan kapasitas produksi industri plastik. Yang kedua, kayu. Menurut nilai impor dalam juta US dollar, nilai impor dimulai pada tahun 2015 sebesar 359,2 juta US dollar. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 330,5 juta US dollar. Pada tahun 2017 mulai naik perlahan menjadi 399,3 juta US dollar. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 448,0 juta US dollar. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 541,3 juta US dollar. Tren penurunan pada tahun 2016 terjadi karena kebutuhan dunia akan kayu menurun. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan karena permintaan dalam negeri sehingga tren kenaikan terus terjadi secara signifikan. Yang ketiga, susu. Menurut nilai impor dalam juta US dollar, nilai impor dimulai pada tahun 2015 sebesar 317,8 juta US dollar, mengalami penurunan menjadi 314,9 juta US dollar pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 353,3 juta US dollar. Sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 404,3 juta US dollar. Pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 487,5 juta US dollar. Tren penurunan pada tahun 2016 terjadi karena rendahnya produktivitas peternak dan produksi susu yang belum mampu memenuhi permintaan dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan karena populasi sapi perah Indonesia jumlahnya sangatlah tinggi. Yang keempat, garam. Menurut nilai impor dalam juta US dollar, nilai impor dimulai pada tahun 2015 sebesar 1030,2 juta US dollar. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 856,6 juta US dollar dan 840,7 juta US dollar. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 975,1 juta US dollar dan pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan nilai sehingga nilai impor menjadi 887,5 juta US dollar. Dan penurunan pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi karena kebutuhan dalam negeri, akan garam lainnya menurun. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai impor garam dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri dan juga kebutuhan akan garam sehingga mempengaruhi nilai impor pada garam. Yang kelima, aluminium.
Menurut nilai impor dalam juta US dollar, nilai impor dimulai pada tahun 2015 sebesar 1.468,8 juta US dollar. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.420,2 juta US dollar. Pada tahun 2017 mulai naik menjadi 1.874,5 juta US dollar. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 2.172,8 juta US dollar. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 1.891,6 juta US dollar. Tren kenaikan nilai impor pada aluminium dari tahun ke tahun dipengaruhi karena permintaan dalam negeri terus meningkat. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan impor karena adanya kebijakan membatasi impor barang non-migas. Kendala yang dihadapi impor satu plastik. Hal ini disebabkan karena plastik yang dihasilkan di Indonesia adalah berupa sampah yang sulit untuk dipisahkan menjadi bahan baku industri. Selain itu, bahan baku plastik daur ulang impor juga mengalami hambatan, di mana ada regulasi yang mewajibkan bahan baku scrap plastik yang diimpor dengan kriteria 100% homogen atau tidak ada campuran atau bahan pengotor lainnya. 2. Kayu. Saat ini banyak sekali bahan baku kayu yang harus diimpor oleh pelaku industri, seperti kayu owa dan poplar. Jenis-jenis kayu tersebut tidak tersedia di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan perlu dilakukan impor. Selama ini, impor barang contoh furnitur masih harus melalui proses karantina oleh Kementerian Pertanian. Padahal produk furnitur merupakan produk olahan di mana sebelum diimpor sudah melalui proses fumigasi di negara asalnya, sehingga bebas hama penyakit. 3. Susu. Konsumsi susu rendah sehingga harga jual rendah di tingkat peternakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan guna mencapai kedaulatan susu di Indonesia. Industri susu nasional kita belum stabil dalam menghadapi masalah pelik sehingga mempengaruhi siklus konsumsi susu nasional. Selain konsumsi susu masyarakat yang rendah, terdapat keengganan di tingkat industri pengolahan susu untuk membeli susu segar dalam negeri. 4. Garam. Berbagai hambatan dihadapi pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor garam untuk bahan baku industri, yakni masalah clear and clean bahan garam dan infrastruktur bagi petambak garam. Garam yang diolah industri dapat menekan impor garam. Saat ini lahan menjadi kendala bagi investasi pengolahan garam. Banyak lahan garam di berbagai lokasi masih terkendala. Infrastruktur menjadi kendala upaya mengurangi ketergantungan impor. Jauhnya akses dari tambak garam menuju pengolahan garam. 5. Aluminium. Adanya hambatan tarif dan kuota impor aluminium. Jumlah produksi aluminium di Indonesia saat ini masih sangat sedikit dibandingkan kebutuhannya. Hal ini menyebabkan nilai impor aluminium Indonesia sangat tinggi. D. Strategi mengatasi kendala tersebut. 1. Plastik. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenperin menawarkan solusi di mana sisa produksi yang berasal dari bahan pengotor bahan baku dapat diolah dengan menggunakan mesin insinerator, sehingga menghasilkan buangan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri daur ulang plastik. 2. Kayu. Pemerintah berupaya untuk mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha mebel nasional dalam proses produksi, pemasaran maupun ekspor. Misalnya sistem verifikasi legalitas kayu dengan dokumen fee legal yang sudah diberlakukan wajib bagi industri furnitur. Selanjutnya, untuk turut memacu kinerja industri furnitur dan kerajinan, Kemenperin telah mendorong beberapa program, yaitu 1. Bantuan pengadaan mesin dan peralatan industri furnitur dan kerajinan. 2. Pengembangan industri furnitur dan kerajinan di luar Jawa. 3. Bantuan pendanaan dalam penyelenggaraan pemeranan furnitur dan kerajinan di dalam dan di luar negeri. 4. Pemerintah mengungkapkan peningkatan penggunaan furnitur dalam kerajinan sebagai bagian dari program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. 3. Susu. Sejatinya pasokan SSDN yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dapat diatasi. Caranya dengan mendorong kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi maupun kelompok peternak. Kementerian Perindustrian tengah merencanakan kebijakan untuk mencapai target rasio dengan susu impor menjadi 40:60 di tahun 2021. Pemerintah juga akan mengkaji usulan pemberian tarif bea masuk tambahan surcharge. Mekanisme ini akan diterapkan dalam IPS yang melakukan impor susu tapi tidak bermitra dengan peternak lokal. Yang keempat, garam. Mendesak adanya pengetatan izin impor garam termasuk garam untuk kebutuhan industri.
Yang kedua, meminta penghapusan sistem kuota untuk impor garam. Sistem kuota dinilai menciptakan oligopoli alias karakter garam impor yang memainkan harga garam di dalam negeri. Yang ketiga, meminta pengawasan terhadap peredaran garam impor diperketat. Keempat, harus dibangun industri garam yang dapat memproduksi garam berkualitas tinggi untuk industri farmasi, kaca, dan sebagainya. Yang kelima, aluminium. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah impor aluminium yaitu dengan mendaur ulang serat aluminium. Daur ulang ini akan meningkatkan produksi aluminium dalam negeri sehingga jumlah impor bisa diturunkan. Produk aluminium hasil daur ulang ini diharapkan mampu mensubstitusi produk aluminium impor seperti ingot, billet, slab, bar, rod, profil aluminium, pipa, kawat, aluminium plate atau sheet, dan aluminium foil.